Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Indra Ade Irawan, adalah dosen dari program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasila, Jakarta. Pada video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2022. Adalah sebagai dokumentasi pernyataan diri dosen dalam untuk kerja kerjasama perguruan tinggi. Dalam video ini akan dijelaskan rancangan dan pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran dengan bobot sebanyak 3 SKS dan juga dasar pada semester genap. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep teori dan pemasaran, informasi lingkungan, pemasaran, riset, dan peramatan pemasaran, nilai, kepuasan, loyalitas pelanggan, identifikasi segmen pasar, targeting, positioning, dan juga analisis pesaing serta penerapan strategi bauran pemasaran. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas konsep pemasaran digunakan mendukung perencanaan pemasaran, riset pemasaran, memahami perbedaan pasar bisnis, pasar konsumen, serta mampu untuk memahami segmentasi pasar, target pasar, ekuitas merek, positioning, dan menilai persaingan pasar, ya, serta bauran pemasaran untuk produk manufaktur dan lingkup konvensional dan juga digital marketing. Adapun pengkajian materi, ya, pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Konsep pemasaran, strategi dan rencana pemasaran, informasi dan lingkungan pemasaran. Ketiga, riset pemasaran dan peramalan pemasaran. Keempat, nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kelima, pasar konsumen dan pasar bisnis. Keenam, mengidentifikasi segmen dan target pemasaran. Ketujuh, ekuitas merek, positioning, dan konsep persaingan. Kedelapan, strategi bauran pemasaran. Dan kesembilan, mengkomunikasikan nilai dan e-marketing. Kami mengambil beberapa tujuan rujukan, ya, pada mata kuliah ini adalah Kotler 2016 dengan tema marketing manajemen. Phil Kotler dan Kevin Lane, yaitu 2009 manajemen pemasaran, ya. Craven, Davis, and juga Chris Nigel 2009 manajemen pemasaran. McGraw-Hill 2010 strategi marketing, ya. Dan Doni Junipnensa 2017 komunikasi pemasaran terpadu pada era media sosial dan cetakan persatu. Penerbitnya adalah Pustaka Setia Bandung. Phil Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Setiawan, Marketing 5.0. Hermawan Kertajaya, Marketing 2030 menuju SDG, Gen Z, dan juga Metaverse 2022. Phil Kotler, Hermawan Kertajaya, Iwan Setiawan, Marketing 6.0, The Future is the Impressive 2024. Adapun bobot nilai pada mata kuliah ini sebagai berikut. 20% aktivitas dan partisipasi mahasiswa dalam kelas, 30% hasil proyek dan tugas mahasiswa dalam bentuk makalah dan analisis, 20% ujian tengah semester, 20% ujian akhir semester, dan 10% adalah kehadiran di kelas. Metode pelajaran ini yang diterapkan dan diharapkan dalam mata kuliah ini adalah 1. Pendekatan scientific strategi, yaitu tatap muka. Metodenya kontekstual, instruction, dan juga diskusi. Dan diskusi, materi, dan partisipasi dalam tugas. Alokasinya adalah tatap muka adalah 4 kali 50 menit, ya, dan juga belajar mandiri adalah 2 kali 50 menit. Selain itu, mata kuliah ini dilaksanakan dalam cara luring ataupun daring. Pelaksanaan luring dilakukan dengan perkuliahan di dalam kelas secara tatap muka, sedangkan daring dilakukan di program LMS UP. Demikian informasi yang saya bisa berikan, ya. Semoga mata pelajaran ini bermanfaat. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih banyak atas perhatiannya, atas juga attentionnya. Hari ini kita akan mulai pengajaran perkuliahan pada mata kuliah manajemen pemasaran. Tema yang saya ambil adalah tentang menciptakan identitas merek. Apa yang dimaksud dengan merek atau brand? Saya minta artikel. Itu suatu nilai tambah bagi perusahaan. Itu ya? Oke, kita akan cek ya. Terus Akbar? Menurut saya identitas perusahaan atau Itu. perusahaan. Oke. Perusahaan ya. Kalau mungkin Hani? Identitas unik yang menurut pada perusahaan. Oh gitu ya. Oke, kita coba lihat. Apa yang maksud brand? Ya, silakan dibaca Akbar. Jadi brand itu adalah identitas unik yang melekat pada produk, layanan atau perusahaan yang mencakup nama, logo, desain dan persepsi konsumen yang bertujuan untuk membedakan dari pesaing dan menciptakan loyalitas. Lebih dari sekedar nama atau logo, brand menciptakan keseluruhan pengalaman dan citra yang terkait dengan suatu identitas bisnis. Ya, produk itu masih ada brandnya. Brand adalah investasi buat teman-teman semuanya yang tidak lepas dari suatu produk atau perusahaan, ya, yang sehingga menjadi satu tujuan akhir adalah brand tersebut kuat di masyarakat dan selalu diingat. Jadi top of the mind, ya. Yang selama ini teman-teman tahu ya, brand yang kuat itu coba salah satunya apa? Dibo, Aqua, betul, ya. Apalagi enggak? Kalau di bagian fashion waktu itu sebelum di Bunga itu Nike sih waktu itu. Nike, ya fashion ya, Ya, sepatu ya, sport ya, berarti otomatis ya. Oke, brand itu kuat ya karena salah satu aset berharga bagi bisnis karena dapat mengalami persepsi, kepercayaan dan loyalitas konsumen yang terus berulang-ulang akhirnya timbul ya kan? Membangun brand yang kuat membutuhkan pemahaman mendalam tentang target audiens, produk, dan pesan yang ingin disampaikan. Ya, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa yang Anda beli jika haus, teman semuanya? Tafrina? Aqua. Kenapa Aqua? Enggak yang lain. Karena banyak kuat. Karena ingatan kita adalah top line kita Aqua dari awal, dari dulu, sehingga apapun bentuknya air minum itu adalah Aqua. Padahal kita beli adalah Fit. Padahal kita beli Cleo. Padahal kita beli apa? Mineral. Gitu kan ya. Orang-orang bisa bilang, kenapa kita beli air mineral? Tapi orang berpikir adalah itu Aqua. Ya, oke, good. Ya. Satu lagi, sini, ini tentang brand lainnya. Apa yang dipikirkan oleh kalian mengenai merek berikut ini? Satu, apa? Kampus, perguruan tinggi negeri, UI. Ya. Kedua, swasta. Apa itu? Pancasila. Ya. Yang ketiga, motor. Hobi. Ya. Hobi otomotif yang diberikan suatu prestis kebanggaan. Yang bawa motor itu gede badannya, orang kaya semuanya. Itu hanya ini kuatan, sangat kuat sekali. Ya. Kedua, ini apa? Mobil. Mereka apa? Apa sih yang kalian bisa persepsikan pada saat kalian naik Mercedes? Mewah. Sering lah. Apa lagi? Mewah. Apa lagi? Keren. Gitu kan ya. Oke. Selanjutnya ini kita lihat adalah BTS. Apa tuh BTS? Yang negara mana? Berarti itu kita fans ya? Berarti fans dong? Bukan hobi ya? Fans ya? Oke. Itu sekarang lagi ketipu-tipuan. Ya, banyak bands ya. Band boy ya? Namanya band boy ya? Apa? Boy band. Ada lagi channel. Ya, channel itu adalah ya, itu kelasnya eksklusif, harganya eksklusif, luar biasa. Bapak dong,
Ya, contohnya misalkan lihat lintas channel, wah pokoknya beda dong. Ya, itu kebanggaan teman-teman semuanya. Berarti dia kira-kira identitas diri kalian juga ternyata punya loh, yang kuat. Ya, contohnya lagi, misalkan kalian beli itu produknya Starbucks. Tahu Starbucks? Tahu. Ya. Apa yang lakukan? Kalau Starbucks biasa kan ada tuh ya, ditulis namanya ya. Iya. Pasti dia apa? Pasti dia upload di mana? Media sosial. Betul, kan nih. Kebanggaan ya, aku keren ya. Minumannya berapa sih? 30.000 kan ya? 50.000 lumayan, sesuatu yang sangat ekspensif, mahal, tapi prestis buat kalian semuanya. Ya, oke, lanjut. Ya, pentingnya merek. Inti merek yang berhasil adalah satu, produk jasa yang hebat didukung oleh perencanaan dan sejumlah komitmen jangka panjang dan masalah yang dirancang dijalankan secara kreatif. Ya, tadi ya kita lihat ya mungkin saja bicara masalah penting merek pada saat kita itu promosi apa yang nggak mahal sih teman-teman? Sekarang biaya promosi mahal nggak bla 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 bla. Sekarang biaya promosi yang tidak mahal tapi mencakup semuanya. Apa yo? Melalui apa? Sosial media. Itu mudah teman-teman semuanya. Kenapa? Karena sosial media itu menjangkau seluruhnya, ya, internasional dan dunia teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya secara merek kuat dihasilkan kualitas konsumen yang tinggi, betul nggak? Betul. Oke, contohnya Chandali pakai apa untuk kendaraan bermotornya? Oh, pakai Honda, Pak. Honda, kenapa ya Honda? Karena dari istimewa mereka itu lebih awet kayak gitu, Pak. Irit, awet, purna jualnya lebih tinggi. Ya, tuh. Coba Divo juga. Apa yang punya kembangkan dalam satu merek yang kamu miliki? Apa tuh? Terutama masih sama sekali ada otomotif ya, Pak. Otomotif ya? Apa tuh? Jadi yang seperti merek Honda gitu kan, Oh. dia dari sisi kenyamanan sama desain, Desain? dan sama sporty gitu. Sporty, oke. Berarti menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi ya, karena merek itu kuat. Ya, oke lanjut. Ya, kita bicara merek lagi. Ya, nama istilah tanda lambang atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mengidentifikasikan mereka dari pesaing. Itu kami dari American Marketing Association. Ya, ini investasinya. Oke, bisa dibaca, Raka. Yang pertama fungsional, rasional atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Oke, ya, lanjutnya. Yang kedua simbolis, emosional atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang direpresentasikan oleh Simbolis atau emosional. Setiap manusia punya rasa, punya kebanggaan, ya, secara emosional. Betul nggak? Betul. Apakah yang bangga memakai suatu merek yang bagus? Oke, bagus sekali ya. Oke, next. Peran merek bagi konsumen mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Ya, kita pakai misalnya laptop, HP mereknya. Kita pengen ya kinerjanya bagus ya. Kita akan tuntut ya. Apa fiturnya? Ya, apakah hasilnya yang kita manfaatkan dari kerja itu? Itu membuat suatu merek jadi kuat bagi konsumen. Ya. Kedua, menyederhanakan perbedaan perusahaan untuk mengambil resiko. Ya, kita nggak mau beli suatu merek itu yang abal-abal. Yang resikonya adalah finansial. Uang kita nggak kembali, tapi kita harus terus memperbaiki. Contohnya, ya kendaraan, bermotor, yang mereknya itu abal-abal, atau tidak mungkin pasar yang laku atau gimana ya, bentuknya, sehingga tidak meyakinkan kita juga. Oke, next, bagi perusahaan. Oke, dibaca, Cahya. Pertama itu menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua itu membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga itu perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Ya. Itu loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan pembayaran lebih. Dan yang terakhir itu mengamankan keunggulan kompetitif. Ya, biasanya perusahaan itu satu mengamankan keunggulan kompetitif. Ya, artinya apa? Banyak pesaing yang ada, banyak komputer yang ada.
yang diciptakan, yang dibuat perusahaan. Oke ya. Next, kita bicara masalah merancang pemasaran holistik. Ya, pelanggan mengenal merek yang kontak merek. Ya, 1. 3 tema baru pemasaran holistik. 1. Apa? Personalisasi, experience, marketing, pemasaran 1 by 1. Ya, biasa teman-teman ada saat di mall, ya, ada baru dipanggil salesnya. Mbak sini, Pak sini Pak, Kak sini Kak. Coba itu dong. Bisa kue ya. Rasanya gimana tuh responnya? Gitu ya. Nah itu bisa gitu experience, teman-teman. Ya. 2. Integrasi marketing dengan namanya itu bauran pemasaran, teman-teman semuanya. Ya. 3 adalah integrasi karyawan dan mitra paham kayak kita. Mana kita melakukan tersebut? Contohnya di sini kita tahu bahwasanya bagaimana mereka tahu tentang UP, tentang Pancasila. Kita minta mereka mengisi kuesioner yang ada, isi semuanya, dan mereka tahu semua tentang Pancasila dari A sampai Z, sehingga secara internal mereka paham mereka kita. Ya, lanjut. Ya, next. Nah, di sini pengukuran brand ekuitas. Kafina bisa? Yes. Siap. Ekuitas merek mengukur nilai merek dari perspektif pelanggan. Ini mencerminkan bagaimana merek dipandang oleh konsumen dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Ada beberapa cara untuk mengukur ekuitas merek, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya, mengukurnya secara kualitatif dan kualitatif. Kuantitatif sebagai berikut. Ya, analisis keuangan. Ya, mengukur pendapatan laba pasar-pasar dan nilai saham perusahaan yang terkait dengan merek. Biasa tuh di pasar global tuh ada tuh di bursa efek ya. Banyak ya saham-saham yang bagus nih, ya kan bagus ya. Ya, para konsumen itu, para pemegang saham itu ingin sekali dapat hasil maksimal dari ya proses pemasaran yang ada di brand tersebut. Ya, kedua, apa nih? Ayo, Raka, aja. Survei pelacakan merek menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang kesadaran merek, preferensi, relevansi, keterlibatan, reputasi, persaingan, dan profitabilitas di antara target pasar. Biasanya dalam bentuk survei kuesioner pelanggan. Ya, untuk semuanya. 3. Analisis sesuai mengukur kinerja sesuai profitabilitas, konversi, dan keterlibatan pengguna yang terkait dengan merek. Ya, biasanya siswa itu ada beberapa analitik, melihat perkembangan, ya, melihat akumulasi semuanya, antara naik atau turun, melihat, ya, perubahannya, ya, pengguna atau customer itu melihat melalui situs webnya terhadap produk-produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. So gitu ya, makanya Google apa itu? Oke, next. Silakan. Metode penilaian ekuitas merek menggunakan model yang mempertimbangkan pembiayaan investasi atau ROI dari upaya pemasaran dan penghematan biaya pemasaran berkat merek yang sudah dikenal. Nah, itu saya bilang, ya promosi yang paling itu apa? Pakai apa? Sosial media, ya. ROI, ya ROI, Return of Investment, teman-teman semuanya. Berapa yang kembalikan dari investasi tersebut? Ya, dapat berapa? Ya, keuntungannya. Oke, next kita lihat dengan satu lagi adalah terkait dengan pengukuran ekuitas, yaitu dengan kualitas. Oke, silakan dibaca. Oke, Rashid. Analisis sentimen itu mengukur sentimen pelanggan terhadap merek melalui media sosial, pulsa, online, dan percakapan online untuk memahami persepsi dan preferensi mereka. Kedua, Audit merek yaitu melakukan evaluasi menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan merek, posisi di pasar, dan keselarasan dengan tujuan bisnis. 3, Wawancara mendalam, melakukan wawancara dengan pelanggan untuk memahami lebih dalam tentang pengalaman mereka dengan merek dan persepsi mereka tentang nilai yang ditawarkan. oke, 4, Ada fokus group, Fokus group. melakukan umpan balik dari kelompok kecil pelanggan tentang merek untuk memahami persepsi, preferensi, dan asosiasi merek. Nah, poin ini untuk mengetahui kekuatannya merek melalui kualitatif. Ya, ada analisis sentimen, audit merek, wawancara mendalam, dan fokus group discussion (FGD) biasanya teman-teman semuanya secara formal. Ya, oke lanjut. Kita bicara mengenai kualitas.
Ya, di sini juga bicara masalah pengelolaan merek yang efektif, melakukan tindakan jangka panjang, pengelolaan merek. Ya, pernah pakai Pepsodent? Nah, pernah pakai Coca-Cola? Pernah makan produk yang Heinz? Nah, ya, dan ada yang Pepsodent aja, kan berperasa. Pepsodent, banyak. Ayo, apa? Cahaya? Masamin, oke, Atika. Apalagi ayo? Daun sirih, ya kan? Yang semuanya itu dibuat kombinasi. Produk saya itu apa? Oh, nggak bosen nih. Ya, penguatan mereknya. Oh, saya sudah punya banyak loh ya. Contohnya apa? Indomie juga sama. Banyak Indomie. Ada 20 rasa. Dari Sabang sampai Merauke. Saya paham semuanya. Ya, baik di domestik maupun di luar negeri. Ya, oke. Produk pemanfaat pemenuhan kebutuhan. Ya kan? Bagaimana mereka membuat produk lebih unggul dari yang lainnya. Sengaja memang mereka menciptakan itu yang dibuat kombinasi, ya teman-teman semuanya. Oke, revitalisasi merek Harley Davidson, Cadillac, BMW, Mercy. Ya mereka berubah, ya mereknya itu. Artinya produknya dibuat ulang, ya produknya itu lebih canggih lagi. Tapi mereka BMW, mereka Mercy, ya kan berbeda tiap tahun kan, nggak mungkin ada. Karena setiap tahun yang mereka punya peluang itu menciptakan produk yang baru, merevitalisasi merek, ya. Perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing teknologi baru dan perkembangan lainnya. Ya, di sini ada positioning teman-teman semuanya, di mana hal tersebut selalu menjadi bagian dari wah apa yang menjadi top of mind-nya, gitu ya. Merek kalau bisa otomotif pasti BMW ada BMW sukanya, adanya Mercy ada Mercy, ada Cadillac atau Cadillac ya, udah keluar ya khususnya ya. Nah. Oke, next strategi penetapan merek. Ya, silakan ya dibaca aja. Pertama yaitu mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada, brand extension. Yang itu pertama A. Perluasan ini dan B. Perluasan kategori. Ya. Akhir yaitu menggunakan kombinasi elemen yang baru dan yang sudah ada sambung. Nah, ini tiga poin yang mengembangkan elemen baru untuk produk baru. Yang kedua, menentukan harga, menentukan berapa yang sudah ada, brand extension, ya kan? Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru yang sudah ada, sub brand, teman-teman semuanya. Semua pasti ada untuk produk. Ya, kan saya bilang tadi ya, ada yang kompetitor, ada yang peluang, kesempatan kompetitor itu ada, mengembangkan produk tersebut, ya, yang sama dengan produk kita. Contohnya itu. Next, nah ini apa? Oke, ya, penetapan perusahaan merek. Ada nama individual. Tahu ini apa? XR individual ya. Oke. Keluarga Selimut. Ini it has to be Heinz ya. Dia punya produk banyak, tapi nama keluarga dipakai mereka. Bisa begitu. Ketiga, nama keluarga bisa dari untuk semua produk. Ini apa? Unilever. Banyak produknya. Teman-teman, apa aja Unilever produk itu? Oh, terus apa lagi? Vaseline. Oke. Semua paham lah kalian. Akan menggunakannya kan ya sehari ya, kebutuhan sehari-hari ya. Oke ya. Next ya. Nama korporat dan nama individual. Contohnya, produknya adalah mobil Honda. Ada macam-macam. Honda apa aja? Yes. Dan CRV. Semuanya terbaru pasti. Ada masanya perubahannya itu, ya. Menurut semuanya ada produk tersebut akan makin akan punya pengaruh besar terhadap kompetitor, sehingga mereka membuat kembali dengan teknologi baru. Menurut semuanya. Next, perusahaan merek ini, oke, ini ada namanya positif. Kekurangan perusahaan merek tahu, dilusi, kekurangan, ya, berkurang masanya. Bisa begitu yang disebut ya. Dulu bagus, kasih plus saja. 5 cycles ya produk. Sama mulai madu, 2 mulai dewasa, 3 mulai topnya, 4 turun. Itu life cycle produk teman-teman semuanya. Ya. Kalibrasi merek hidup.
ya kan? Terus ada yang kehilangan peluang mendadak menciptakan merek baru dengan cita unik dan unik sendiri, ya. Kehilangan peluang menciptakan. Ternyata banyak sekali kemudian yang ada sekarang ini. Handphone lebih banyak, ya. Ada Samsung, ada apa? Xiaomi, apa lagi? Vivo, Oppo, apa lagi? Realme, ya banyak sekali produk itu ya. Saya kira peluang-peluangnya, tapi ya saya lihat adalah Samsung itu nggak akan kehabisan teknologinya, ya akan terus sampai sekarang sudah mulai Samsung S25. Ah, benar S25? Iya, canggih kan, luar biasa. Dari S1 sampai S25 luar biasa. Artinya ya suatu produk itu bisa berkembang dengan teknologi dan juga kebutuhan dari para konsumennya, customernya, teman-teman semua. Ya next, ini kumpulan semua merek ya, portofolio ya, yang dibaca, ya silakan Chandrawi. Kumpulan semua merek dan unit merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Ya. Yang khusus sebagai bagian dari portofolio. Satu, Fighter. Adalah fighter. Ya kan, merek taruh. Ya. Kedua, Casco. Merek yang mudah dipertahankan. Ketiga, tingkat pemula kelas bawah, low and entry level. Yang ketiga, prestis kelas atas. Itu semuanya. Ini kalian kenal prestisnya. Oke, lanjut ya. Ekos pelanggan, jumlah nilai sumur hidup dari seluruh pelanggan untuk merek tersebut. Kayak saya nih, saya sebenarnya LG. Ya, semua produk yang ada, ya semua di rumah saya itu LG. Yang mungkin tidak, semua LG. Gitu loh ya, produk pelanggan saya. Ya, next. Di sini ekos pelanggan melalui akuisisi pelanggan, retensi dan penjualan silang. Ya teman-teman semuanya. Next, bersama dengan ekuitas merek, kualitas dan penciptaan nilai. Ya karena pelanggan yang customer yang memiliki itu. Ya antara loyalitas dan penciptaan nilai. Word of mouth. Tahu word? Ya memberikan informasi kepada siapapun tentang produk yang ada. Ya, yang dipakai oleh mereka. Ya. Nah, perbedaan ekos merek ya dengan ekos merek adalah ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial, keuntungan untuk semuanya. Ya, jadi semua produk itu dengan pelanggan bersepakat dengan finansial. Ya, next ada kesimpulan hari ini ya terkait dengan paparan materi tentang menciptakan saya kata satu. Ya, silakan dibaca. Ya, Dipo. Ekuitas merek dan equity adalah nilai yang diberikan oleh sebuah merek kepada produk atau layanan, baik bagi perusahaan maupun konsumen, berdasarkan persepsi dan pengalaman mereka terhadap merek tersebut. Ini mencerminkan kekuatan dan reputasi merek di mata konsumen dan dapat diukur dari berbagai faktor seperti kesadaran merek, asosiasi merek, loyalitas merek, dan persepsi kualitas. Oke, nah selanjutnya adalah ini terakhir elemen ekuitas merek. Satu, kesadaran merek, brand awareness. Ya, kedua, asosiasi merek, brand association. Ya, yang ketiga, loyalitas merek, brand loyalty. Yang keempat adalah persepsi kualitas, persepsi quality dari semua pelanggan yang ada, teman-teman semuanya. Akhirnya ini semua harus saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan bisa memberikan dampak positif kawasan bagi kalian semuanya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam.